Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Masih dengan tema yang sama, alergi makanan. Nah, kami ingatkan kembali Bapak pemirsa di rumah yang mau konsultasi atau bertanya bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau juga bisa melalui komentar di postingan terbaru Instagram kita di @tvri_bengkulu. Nah, pemirsa di rumah kita masih membahas ini mengenai penyakit alergi makanan tadi. Nah, kalau dari Dokter Elsa nih, Dok, sebenarnya kalau dari alergi makanan ini, penyakit ini tuh bisa timbul penyakit lain nggak sih, Dok, karena alergi tadi itu? Jadi kalau menimbulkan penyakit lain kayaknya kurang relate ya. Tapi alergi makanan ini dia akan menimbulkan gejala-gejala yang bisa berkaitan dengan penyakit lain. Contoh yang satu, dia bisa alergi makanan itu bisa menimbulkan gejala seperti bersin-bersin. Nah, kalau relate-nya seperti orang-orang yang rinitis alergi. Jadi sebenarnya rinitis alergi udah ada kata-kata alergi. Cuman kalau dari alergi makanan itu sendiri, kalau dia memang alergi terhadap suatu makanan itu bisa menimbulkan seperti halnya rinitis alergi, seperti itu. Dan yang lain yang paling membahayakan adalah misalnya dia seperti hilang kesadaran, seperti itu ya, yang dinamakan kalau udah gejalanya yang udah berat seperti shock anafilaktik namanya, seperti itu. Itu kalau dihubungkan dengan penyakit lain yang misalnya alergi makanan bisa menimbulkan stroke misalnya atau hipertensi, itu tidak. Tapi dia bisa menimbulkan gejala yang bisa sama persis dengan penyakit alergi-alergi lain. Oh, berarti memang hanya gejala, Dok, ya? Berarti tidak menimbulkan penyakit-penyakit lain. Nah, mungkin kalau kita lebih enak kita ada salin dia, Dok, ya? Oke, kita langsung ke slide-nya. Jadi sudah mekanisme, kita lanjut kembali. Next ya. Nah, kalau alergi makanan nih, Dok, ya. Kalau alergi makanan itu, kalau kita berbicara masalah imun tubuh kita gitu, apakah kita bisa membentuk gitu, Dok, agar imun tubuh kita tuh lebih kuat untuk tidak terkena alergi makanan, Dok? Nah, jadi sebenarnya imun tubuh kita kan udah lahiriah seperti itu ya. Hanya saja beda alergi imun si Putri sama si Elsa seperti itu akan sangat berbeda karena kita sudah diciptakan oleh yang Maha Kuasa, oleh Allah. Memang manusia itu dinamis dan unik ya, setiap orang itu memiliki imun yang berbeda-beda. Alergi makanan ini dia sebenarnya yang salah itu adalah imun dia sendiri. Jadi ada suatu makanan yang masuk seperti itu ya. Di Putrinya nggak apa-apa nih makan udang contohnya ya, di Putrinya nggak apa-apa makan udang, loh kok di Elsa dia menimbulkan reaksi alergi. Ternyata ada salah satu imunitas tubuh di akunya yang mengidentifikasi kesalahan terhadap udang tersebut. Nah, berarti dia kesalahan imunnya ada di tubuh dia sendiri yang menciptakan kesalahpahaman, jadinya kesalahpahaman imun yang berhadapan dengan udang itu yang menimbulkan reaksi alergi. Jadi kalau dibilang bisa nggak kalau imun kita kuat, kita beres dari alergi atau terhindar dari alergi, tunggu dulu karena setiap imunitas tubuh seseorang itu berbeda dan unik ya. Dan kalau bilang imunitas tubuh seseorang itu baik, dia tidak akan terkena alergi, itu tidak bisa juga dikatakan seperti itu. Karena alergi seseorang itu beda, ringan, sedang, beratnya pun itu adalah beda. Itu imun itu dari lahiriah kita pribadi atau memang ada faktor genetik, kan? Kalau imun tubuh seseorang itu sudah diciptakan lahiriah seperti itu, sudah ada pembentukannya seperti A, seperti itu ya. Nah, tapi beda-beda. Aku, Randy, Putri itu akan berbeda imunitas tubuhnya. Respon tubuh terhadap udang pun kita akan berbeda seperti itu. Walaupun berarti kalau untuk faktor genetik bisa jadi iya, bisa jadi enggak atau gimana tuh, Dok? Bisa. Nih, nah seperti yang contoh di sini ya. Ini adalah faktor resiko, salah satunya faktor resiko untuk terkenanya alergi makanan. Bisa jadi dari genetik. Misal, ayah atau ibunya dia memiliki riwayat alergi. Ditekankan di sini adalah alerginya itu tidak melulu ayahnya alergi udang pasti anaknya udang. Enggak. Ayahnya atau ibunya punya riwayat alergi atau biasanya disebut dengan atopi, riwayat atopi. Misal, ayahnya itu asma, ya.
Apakah anaknya itu bisa terkena asma? 1, jawabannya bisa, 2, jawabannya juga tidak bisa. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi resiko anaknya itu 7 kali bisa menderita alergi. Nah, salah satunya alergi makanan, bisa. Jadi kalau emang di satu keluarga itu memiliki riwayat alergi, kayaknya salah pencet ya. Misalnya di satu keluarga itu ada riwayat alergi, kemungkinan anggota keluarga lain itu 7 kali lipat bisa terkena alergi. Itu untuk kalau nggak sama. keturunan, untuk berapa keturunan gitu dok? Kalau kita berbicara keturunan nih, apakah stop di anaknya saja atau nanti gitu bisa sampai ke cucunya gitu dok untuk alergi Bisa, ini? karena dianya itu kan namanya genetik ya. Genetik itu kita kalau secara teorinya sih nggak bisa juga kita bilang apakah ayah akan timbul ke anak perempuannya. Tapi kan resikonya lebih banyak kalau di keluarga terdekat. Ayah ke anaknya, ibu ke anaknya, saudara kandung, nanti saudara kandung yang satu lagi akan terkena alergi. Itu resikonya lebih besar, seperti itu. Oke, kita bicara yang gejala alergi dulu ya. Jadi mungkin sudah dijelaskan dengan Dokter Putri tentang mekanisme atau transmisi terjadinya alergi makanan. Nah, dari alergi makanan itu akan menimbulkan beberapa gejala. Yang pertama nih, yang paling bisa dilihat secara luar, yaitu dia menginvasi kulit. Nah, kulit itu dia bentuknya merah ya, merah, bentol-bentol seperti kaligato kalau kita bilang ya. Lebar-lebar gitu dok ya. Nah, itu yang paling bisa dilihat secara luar ya, kasat mata, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk respon atau reaksi dari alergi makanan. Yang kedua, yang ini bisa dia dengan batuk-batuk atau bersin-bersin, bisa juga. Terus pilek ya, mengeluarkan sekret yang berlebihan, itu salah satu bentuk dari reaksi alergi juga, seperti itu. Yang ini juga mata kemerahan ya, mata merah itu juga salah satu manifestasi dari gejala alergi makanan, seperti itu. Terus sakit perut nih, sakit perut, mencret, diare, itu salah satu bentuk juga alergi terhadap suatu makanan, seperti ya. Dok ya, kadang kan dok kita kan bingung nih. Kadang lagi mentol-mentol merah-merah. Ini kan ada beberapa orang yang alergi karena cuaca gitu, cuaca dingin jadi kaligato gitu. Ini karena makan itu, kalau untuk membedakannya itu gimana sih dok? Kalau untuk membedakan secara spesifik, ini adalah bentuk gejala dari reaksi alergi makanan, ini adalah bentuk dari cuaca. Itu memang sulit untuk membedakannya. Akan tetapi biasanya reaksi alergi itu kurang lebih seperti ini. Baik yang misalnya asma itu alergi debu. Alergi debu dia biasanya akan menimbulkan bersin-bersin. Sama yang alergi makanan juga bisa tuh menimbulkan yang bersin-bersin atau batuk ya. Terus asma dia alergi debu, alergi tungau misalnya ya, alergi bunga, serbuk bunga. Dia akan menimbulkan sesak nafas misalnya ya, tetapi mungkin khasnya sesak nafasnya yang berbunyi kalau yang asma. Kalau di alergi makanan apakah ada juga sesak nafas? Bisa. Kalau yang dia udah masuk kategori yang berat ya, sesak nafas. Berarti memang ada tingkatan-tingkatannya, juga ada gejala-gejala yang berbeda-beda. Sedang, berat. Oh, luar biasa dok ya, memang masalah penyakit alergi makanan ini jadi banyak, kita nggak bisa melihat hanya dari satu sisi saja dok ya. Nah, kita bakal bahas lagi dok ya. Nah pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi nih mengenai penyakit alergi makanan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.